Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam materi pembelajaran kita, yaitu pelajaran IPS. Anak-anak, sehat semua kalian? Alhamdulillah, semoga kita semuanya diberikan kesehatan. Kita masuki materi kita lanjutan yang kemarin, yaitu tentang masalah letak dan luas Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran, Ibu berharap anak-anak nanti mampu menjelaskan komponen penyusun peta dan mampu menjelaskan letak dan luas Indonesia, memahami lokasi melalui peta. Apa sih peta itu? Peta itu adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Komponen penyusun peta. Pada peta ada yang disebut juga dengan judul peta. Judul peta ini menunjukkan isi suatu peta. Judul peta ditempatkan di bagian atas peta dengan huruf besar. Inilah yang dikatakan sebagai judul peta. Dia berada di atas. Kita lihat peta Provinsi Bali yang dikatakan sebagai judul peta ini berada di atas yang digaris dengan warna pink. Lanjut kemudian komponen yang kedua, skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Kita bisa melihatnya di sini skala, ada skala angka dan ada skala garis. Skala angka itu misalnya 1 berbanding 10.000. Jadi artinya 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan. Kalau kita menggunakan skala garis, nah bisa kita lihat 1 cm di peta sama artinya dengan 5 km di lapangan. Komponen yang ketiga, petunjuk arah atau orientasi arah atau arah mata angin. Orientasi arah ini merupakan gambaran yang menjelaskan arah dari daerah yang tergambar dalam peta. Nah, ini bentuk orientasi arahnya. Biasanya ditunjukkan oleh simbol yang berbentuk panah. Kalau kita lihat pada peta, itu ada di sudut kanan atas. Ya, yang ibu lingkarin itu adalah bentuk orientasi arahnya. Lanjut, komponen yang keempat, simbol peta. Simbol peta ini merupakan tanda khusus yang dipakai dalam peta yang dapat mewakili objek yang sebenarnya. Simbol peta bisa kita lihat dengan menggunakan simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan juga simbol area. Simbol titik, misalnya ibu kota. Ibu kota kita bisa menggunakan yaitu titik yang berwarna merah berbentuk persegi. Kalau simbol garis kita ambil contoh misalnya bentuk sungai. Sungai itu adalah dengan menggunakan garis yang bercabang. Simbol warna ini merupakan warna-warna yang menunjukkan ketampakan pada peta tersebut. Sementara simbol area kita ambil contoh yaitu danau. Nah, danau ini yang berwarna biru itu adalah simbol dari area danau. Lanjut komponen yang kelima, garis koordinat. Garis koordinat adalah garis hayal pada peta.
dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Nah, kita lihat di peta. Kalau kita bisa melihatnya di peta itu ada garis dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri. Kalau seandainya kita dari atas ke bawah, ini yang disebut juga dengan garis yang membujur. Sementara dari kanan ke kiri itu adalah garis lintang, garis yang melintangin. Lanjut, komponen yang keenam, inset peta. Inset peta ini merupakan peta kecil ya anak-anak ya, yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Kita bisa lihat insert peta itu pada peta Kalimantan di pojok kiri atas itu ada gambar peta yang kecil. Nah, inilah yang dikatakan insert peta. Lanjut komponen yang ketujuh, legenda. Legenda menunjukkan kolom keterangan mengenai simbol-simbol semua objek yang ada atau muncul pada peta. Nah, kita lihat legenda yang ada di pojok kiri bagian bawah. Itulah yang disebut juga dengan legenda. Lanjut komponen yang ke-8, sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta atau dari mana peta tersebut diperoleh. Nah, di sini pada peta Ibu kasih contohnya yang berada di pojok kanan bawah. Komponen ke-9, tahun pembuatan peta. Tahun pembuatan peta ini perlu untuk dicantumkan untuk mengetahui keakuratan data. Tahun pembuatan peta ini sangat penting artinya karena tahun pembuatan peta yang berbeda akan menyajikan data yang berbeda pula. Kita masukin selanjutnya, letak dan luas Indonesia. Letak Indonesia. Letak Indonesia ini bisa kita lihat berdasarkan secara letak astronomis, kemudian letak geografis, dan letak geologis. Letak astronomis. Apa sih itu letak astronomis? Letak astronomis itu artinya letak berdasarkan titik koordinat yang meliputi garis lintang dan juga garis bujur. Indonesia. Indonesia ini terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berdasarkan posisi astronomi, Indonesia ini terletak di kawasan iklim tropis dan berada di belahan timur bumi. Kita lihat di sini ada garis yang melintang, yaitu Indonesia keseluruhannya masuk dalam daerah arsiran garis melintang tersebut yang merupakan wilayah daerah tropis. Seluruhnya Indonesia ini masuk, berarti Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke ini masuk dalam wilayah tropis. Dan wilayah tropis ini dibatasin oleh lintang 23 derajat 5 lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Pengaruh letak astronomis Indonesia. Pengaruh yang pertama, adanya iklim tropis.
di mana matahari bersinar sepanjang tahun. Sementara pengaruh yang kedua, terdapat 2 musim. Kita mengenal ada musim kemarau dan juga musim penghujan. Pengaruh letak astronomis yang ketiga, flora dan fauna, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Pengaruh letak astronomis yang keempat, adanya perbedaan waktu, adanya pembagian waktu, yaitu Indonesia dibagi atas 3 wilayah. Waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Letak geografis. Letak geografis ini adalah letak posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataannya yang ada di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia, serta berada di antara 2 samudra. Samudra apa saja? Ya, Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Kita lihat Indonesia yang warnanya merah ya. Nah, di sini di atas, kiri atas itu ada benua Asia, dan di bawahnya Indonesia itu ada benua Australia. Sementara bagian kanan, samping kanan, itu ada Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia yang berada di samping kirinya. Lanjut berikutnya lagi, letak geografis. Indonesia ini dipengaruhi oleh angin muson, yaitu muson barat dan juga angin muson timur. Akibatnya apa? Indonesia ini mempunyai 2 musim, yaitu musim penghujan dan juga musim kemarau. Letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu daerah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk permukaan bumi. Kita lihat di sini yang warna merah itu ada lempengan-lempengan. Indonesia secara keseluruhannya masuk atau kena ke dalam lempengan-lempengan. Lihat di situ ada Eurasia, ada Indo-Australia, dan ada Pasifik. Jadi Indonesia ini berada pada jalur pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng India. Letak geologis menyebabkan wilayah Indonesia ini banyak dijumpai gunung berapi, sehingga banyak wilayah Indonesia yang tanahnya subur, bahkan kesuburannya cukup tinggi. Letak geologis ini menyebabkan wilayah Indonesia ini rawan dengan bencana alam seperti gunung meletus dan juga gempa bumi. Nah, materi kita cukupkan. Terima kasih anak-anak sekalian. Sampai ketemu lagi di materi pembelajaran kita selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.